Jam. Clock. Tangan. Hand. Hand, oke. Jam tangan. Lock hand lah. Lock hand lah. Ada lahnya. Ada lahnya. Apa tadi Kak? Tanda tangan. Ubi, coba ubi. Ntar ya, diem ya. Sir, jangan emosi. Dan ini kan jarang sekali dibahas di sekolah negeri gitu ya. Karena kita dulu langsung ke vocab, langsung ke grammar. Benar. Sebetulnya idealnya kalau belajar bahasa Inggris itu dari bunyi dulu. Sebenarnya menariknya itu adalah dulu ketika masih kecil saya tuh main guru-guruan sama si Desi. Oh, dari kecil sudah main-main. Iya. Dita belum diajak dulu. Kayaknya masih jadi embrio ya. Mungkin passion diri aku ternyata di konten, bukan di sales. Passionnya juga sih di bidang sales, cuman kalau dikejar-kejar target agak stroke ringan gitu. Jadi Capek ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan I have a band. Iya, kalau kita ngomongin Sheila on Seven otomatis band yang mana? Ben Aril. Oh iya. Memang. Kali ini kita telah kedatangan bintang tamu. Diam, saya lagi ngajar. Please continue, sir. Okay, today we're gonna learn about sentences. Translate please. Sir Dede, Iya. Saya boleh ikutan kelasnya juga nggak? Mbak kan guru TU. Iya, tapi saya pengen belajar bahasa Inggris biar lebih paham. Oh, boleh. Mau ada murid baru? Hai. Gimana nyapanya? Halo. Hello. Halo. Halo. Apa tuh? Kompak apa? Bukan. Yel-yel. Oh, yel. Oh, ada yel-yelnya. Apa tuh? Iya. Kadara. Oh Teman iya, baruku. yang kita belajar kemarin loh. Kak Dara. Coba. 1, 2. Oke. Ayo, 3. Kadara, teman baruku. Yeay. Wow. Selamat datang. Wow. Sir Dede dan Desi serta Dita ya? Iya, betul. telah Iya. dipanggil ke ruangan. Kalau bahasa Inggrisnya dipanggil ke ruangan apa itu, sir? Call to the room. Call to the room. Welcome to Call to the Room. Wow. Amazing. Wah, ini nih seru sekali nih. Iya, seru karena banget nih. Sudah lewat-lewat di FYP saya ini. Wah, Konten mana yang paling membekas di hati dan di benak? kalau Tarif. saya sih yang membekasnya otomatis pasti yang belajar bahasa Inggrisnya, tapi yang menjelaskan dengan regular dan unregular dan nah itu Gimana tuh? beliau ini agak bingung saya lihat di konten itu, ya. Itu memang natural atau aslinya bisa dibuat-buat atau seperti apa? Desi, ini Desi kan? Iya. Desi ini Dita, oke. Emang gak ngerti Kak? Oh, Oke, emang nggak ngerti. nice, benar. Makanya belajar ya. Ini namanya belajar Tapi sekarang kan? udah ngerti akhirnya. Kok nge-freeze? 5%. 5%, Oh, 5%. nggak apa-apa. Nggak Oh, itu apa-apa, ada peningkatan itu pengembangan. deh. Iya, Ya, iya. dari 1% ya, sir ya. Betul. Iya, Ya, lumayan. iya. Kalau Dita juga memang ini sama juga ya. Memang apa Kak, kosong maksudnya? Enggak, jangan ditekan langsung kosong dong. Tapi jujur kontennya, saya panggilnya Dede atau Didi? Didi. Didi. Oh, tulisannya Dede. Tapi Double E. Double E, ya, Didi. Didi. Tapi nama asli sebenarnya siapa sih? Didi Susanto. Oh, Didi Susanto. Oke, jadi Didi itu plesetan dari Didi itu Iya, ya. karena waktu aku ketemu Cinta Laura dia manggil aku Didi Oh, gitu. awal mulanya gitu. Ketemu di mana? Di pekan olahraga selebriti. Oke. ketemu di sana dipanggilnya Didi. Didi. Akhirnya terbesit, oh kayaknya aku pakai nama brandingnya Didi English Iya, gitu ya. Didi. Dia terlalu baby boomer saja kalau Didi. Tapi by the way emang kelahiran tahun berapa sih? 2002. 2002. Wow. Kalau Dita? Dita? 2006. 2006. Desi? 2005. 2005. Iya. Anak-anak Masih Gen Z semua ya. Iya, Gen Z semua. Kok ada orang lahir tahun 2000 ya? Agak gak nyambung emang kalau sama ini Mas Arif. Dia Iya. baby boomer soalnya. Baby boomer saja Kelahiran ini tahun sekarang. 1945. Pas merdeka dong ya, pas You merdeka look so ya. young for 81. Yes. Oke. Sekarang di sini nih saya mau belajar berbahasa Inggris nih. Iya, Dara sama nih. aku juga pengen Iya kan? memperdalam nih. Karena ini udah setnya udah oh my god, udah English banget nih. Fantastic. Yes, betul. Tapi kita mungkin mulai dari
saya mungkin agak penasaran juga sama Mr. Didi. Kan awalnya sebenarnya belum ada mereka berdua ya. Awalnya itu cuma konten-konten tetap bahasa Inggris juga tapi sendiri kalau nggak salah ya. Betul. Akhirnya terpikir untuk kayaknya harus ada murid deh. Itu kapan maksudnya? Sebenarnya kelahiran Desi di dunia ini kan udah cukup lama gitu. Cuman untuk untuk jadi talent content itu sebenarnya kalau Desi dari 2025 ya. Paling. Bantu inget bisa nggak? Paling maksudnya paling itu Mungkin, apa? mungkin. Dong, paling. Jawa paling Oke. gitu. Oh, iya, Jawa itu ya? Iya, Gitu Jawa. ya. Oke, iya. 2025 Agustus setelah dia lulus tuh udah mulai saya panggil jadi admin karena kan ada Oh, English iya. course gitu. Oke. Secara jadi jembatan antara tutor dan students kan nggak perlu bisa bahasa Inggris gitu, Sunda juga bisa gitu kan. Ya, ya. Cuman agak jenuh nih sendirian Iya. gitu. Akhirnya saya ambil jadi talent content, ternyata cukup lucu. Terus sampai Januari 2026 sampai 2026 tuh Dita masuk juga karena baru lulus. Mereka jarak 1 tahun. Oh, oke. Gitu. Dita masuk jadi talent juga. Terus yang sebelumnya formatnya itu Q&A frame bertiga, saya ubah jadi di Mei itu masing-masing dengan papan tulis akunya Iya, iya. gitu. Dan ternyata itu yang meledak karena interaksi ala kelasnya kerasa banget. Iya, benar. Jadi real benar-benar belajar gitu ya. Jadi awal mulanya emang dari admin dulu ya itu ya. Sampai akhirnya jadi content creator juga sekarang Desi ya. Terus sekarang gimana kehidupan dari seorang admin terus jadi content creator, ada perbedaannya nggak? Desi? Nggak ada bedanya Kak. Nggak ada bedanya? Maksudnya apa? Masa? Pasti ada lah ya. Iya, tadi minta bilang foto keluar gitu. ke warung udah dikenal orang, minta foto gitu Iya kan. itu aja. Seneng nggak? Senang. Senang. Wow. Wow, Oke, luar biasa. Nah, di sini sepupunya Mr. Didi, sepupu. Sepupu. Oh, tapi Dita katanya tetanggaan aja ya. Iya, tapi abis podcast ini tayang gitu ya, komen saya berkurang 50 karena 50 itu nanyain status kekeluargaannya apa. Oh gitu. Oh, gitu. Setiap postingan ini saudara bukan sih Ini gitu. saudara bukan sih. Jadi Iya, iya. thank you sudah mengurangi engagement saya. Oh gitu. Letak penasarannya orang di situ. Kita kan cuma jawab selama ini, iya kita saudara sekandang gitu doang. Sekandang. Iya, iya, iya. Sekandung ya, sekandung. Tapi awal mula Kak Didi memutuskan untuk menjadi content creator yang mengedukasi belajar bahasa Inggris tuh gimana? Aku dulunya sales team gitu ya, business development, terus kepikiran pengen punya side hustle karena nggak ada shifting di company aku, startup gitu, 9 to 5 doang. Terus pengen bikin konten yang tujuannya biar ada pendaftar nih murid 3-4 Oke. orang gitu Iya, kan. iya. Terus aku bikin konten, ternyata di konten keempat FYP gitu. Aku cek HP kok 80.000 views gitu kan. Oke. Iya, dan Notifnya 99 plus. iya, Iya. dan followers naik setiap hari 1.000. Gacor gitu kan. Gacor. Ternyata lebih tuh dari 4 muridnya gitu. Itu sih awal Alhamdulillah. mulanya. Awal dari mulanya situ gitu ya. Terus ada perubahan kehidupan gak sih secara signifikan gitu dari business development kemudian jadi content creator yang spesialis untuk mengedukasi bahasa Inggris? Iya, berubahnya di 6 bulan kemudian memutuskan untuk resign dari startup karena mungkin passion diri aku ternyata di konten, bukan di sales. Passion juga sih di bidang sales, cuman kalau dikejar-kejar target agak stroke ringan gitu. Jadi Capek ya. Iya, iya. jadi mungkin target diri sendiri aja Oke. gitu yang dikejar. Itu sih bedanya, dan ya pertanggungjawaban biar nggak terlalu harus dijaga lah image-nya dengan sebaik mungkin. Oke, karena kan sekarang sibuknya akhirnya menjadi content creator ya dengan timnya ini. Duo apa tadi sebutannya? Duolinglung. Duolinglung gitu. Nah, akhirnya itu lebih senang mana? Jadi content creatornya atau menjadi fokus di pendidikan untuk mengajarnya ini? Sebenarnya dua-duanya gitu ya, happy karena nggak bisa dipungkiri emang jiwa mengajarnya kuat juga di situ. Cuman karena sebenarnya menariknya itu adalah dulu ketika masih kecil saya tuh main guru-guruan sama si Desi. Oh, dari kecil kecil sudah kecil main-main. udah. Iya. Kita belum diajak dulu. Kayaknya masih jadi embrio ya. Terus ya kalau nginget kayak gitu sekarang happy aja bisa ngejalanin activity dengan the person that I love juga gitu in my Oke, life iya, gitu. iya. Orang terdekat, jadinya kontennya dapet tapi edukasi ke mereka juga dapet kayak gitu. Oh, oke. Padahal udah belajar dari
Kecil ya? Enggak, itu belajaran ngaco aja sih Kak. Oh ngaco, kira dari Iya. kecil gitu kan. Iya. Iya. Tapi kan dari dulu mungkin naluri untuk mengajarnya Mengajarnya sudah udah ada. tinggi ya. Sama si Desi naluri untuk kosongnya juga maksudnya sudah nggak mas. Jadi pengen terus untuk diajarin. Iya pengen terus Iya. untuk diajarin. Nah Dita ini memang aslinya kalian berdua ini apa malu-malu kah suka diam-diam seperti ini atau dingin aja nih ruangan? Iya kak. Iya apa? Iya dingin bergembus. atau emang malu-malu? Itu ada 2 tadi. Malu-malu introvert kak. Oh, main di malu-malu introvert. Are you Iya, are you iya. introvert? Iya. But now you apa More sudah- extrovert. for extrovert and you family like your content or seperti apa responnya? Asik saya juga tidak mengerti. Iya seperti apa kok Iya, maksudnya, responnya senang nggak keluarganya? keluarga melihat konten? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang. Desi Apa kak? sama pertanyaan, seneng nggak keluarga sekarang lihat Desi di apa sosial media kan udah mulai banyak orang kenal kan? Senang. Oh seneng. Agak lamanya tuh keluar seneng. Iya. Tapi Takut beban di rumah ternyata. Iya, Enggak, mama benar. nggak seneng gitu ya. Tapi kan total konten udah banyak juga ya. Secara tidak langsung mereka udah teredukasi juga. Maksudnya adalah sedikit pemahaman tentang bahasa Inggris kan. Bisa gak kalian berdialog begitu? Iya. Saya juga ikut dong. Karena sih sebenarnya mau belajar. Oke, Oke. boleh. Boleh kan ya? Udah siap mental lagi kata-kata baru? Misalkan pertemuannya Mr. Didi menyuruh Desi dan Dita untuk pergi ke pasar. Simple sih ya. Iya, Tapi iya, iya. gak apa-apa lah gitu. Kita coba yuk. Kita coba yuk. Berarti kalau misalnya, oke Desi, kalau bahasa Inggrisnya aku akan pergi ke pasar tuh gimana? Apa tadi? Aku mau pergi ke pasar. Tubinya I apa? I? R M. M Mm-mm. I am muter. Muter bener. Setuju. Gak salah. Gak salah muter. Support sama Dita. Ya kok bener kok. Bener kok guys. Bener kok. Bantu. Iya. Boleh minta bantuan Dita? Apa tadi? I'm. Terus pergi apa? Aku Go. pergi ke pasar. Go. Kasih ing. Let's going. Let's go. Sabar dulu, let's go-nya. I'm going. Dia udah dapat nih. Sudah? Let's going. I'm going to the Sudah pasar. pasar bahasa Inggrisnya. Festival. Pekan. Mars. Mar. Mall. Market. Nah. Desi. Oke, ada begininya tadi. Iya. Padahal sebelumnya dijawab festival. Nah, itu lebih jelas nih kalau misalkan kita langsung lihat ya. Iya, betul. Dari Mr. Didi Boleh grammarnya dong dan lain-lain. kasih Boleh dong. kuis ke kita. Kita Iya juga pengen dong, ikutan kasih kuis nih dong. belajar dengan Mr. Didi English. Mr. Didi. Yes. Oke. Oke, jangan lihat situ. Anomali. Oke. Jangan lihat situ ya. Aduh, saya juga kosong sebelum bahasa Inggris ini ya. Oke. Kalau ini ke kalian berempat gitu ya. Iya, Iya. boleh. Atau Cepet-cepetan. misalkan ini ini ditulis atau seperti apa? Kayaknya tulis aja gak sih biar Tulis aja ya? teman-teman juga Boleh ikut. deh. Oke. Iya, langsung yuk. Ini ada kelas kita di sini Kita nih. kelas hari ini dengan Mr. Nah. Didi. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya ibu, apa Des? Mother. 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 Nice. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya jari, apa sih Kak Dara? Jari finger. Finger. Nah, yang benar penyebutannya finger apa finger? Finger. Mana hayo? Finger. Yang benar finger. Finger. Iya. Oke. Berarti kalau alat untuk absen tuh apa Des yang pakai finger? Buku. Bener Yang sih, ada diginiin. Iya. Pas ada gerakan begini. Oh, sidik jari. Sidik jari. Nice. Itu nggak salah sih tapi Iya, betul. alatnya untuk bisa menghasilkan sidik jari. Finger? Finger? Fingerman. Fingerman, yes. Memang ada superhero-nya itu, jangan sembarangan. Betul. Memang ada tuh. Finger? Spider-Man. Finger pair. Fingerprint. Friend. Fingerprint. Ada batu bata nggak sih? Oke. Nah,
Kalau misalnya ibu jari, berarti apa Dita? Mother finger. Nice. Bener. Jangan jatuh dong. Jangan jatuh dong. Belum Huruf. udah stroke ini. Oke. Huruf pertamanya T. T. Teori. Jangan langsung ditebak gitu dong. Jangan dipukul. Oh, jangan. Aduh. Bahaya juga Huruf ya. keduanya H. Tes. Tes. Dari mana S-nya? T. Heeh. Kalau T sama H itu cara bacanya gimana Kak Dara? Oh my God, you're so smart. You're so smart. Ya, berarti gimana? Ini, terus ini, terus ini. Bacanya gimana Dita? Thumb. Yeay. Let's go. Sekarang kecepatan itu ya berpikir ya. Oke. House. Rumah. Sakit. Sick. Rumah sakit. Hosek. Tok dulu. You memang simple aja bahasa Inggris mah. Iya, Begini betul. saya bahasa Inggris saya. Harusnya kayak gitu ya bahasa Inggris. Iya. Kenapa sih bikin ribet deh? House. Hosek. House. House. Hospital. Yeay. Memang berat ya mengajar mereka ini ya. Respect Lanjut. loh. Lanjut. Watch. Oh, clock ya. Salah Jam saya. banyak sih tapi. Gak Iya salah gak sih. sih? Jam tangan juga kan watch ya? Oh salah saya. Clock. Oh. Jam. Clock. Tangan. Hand. Hand, oke. Jam tangan. Lock hand lah. Lock hand lah. Ada lahnya. Oh, Ada Ada lahnya. Simple aja. Seyakin apa sumber kamu Selereo. bilang itu? Jam tangan tadi apa Kak? Udah dibilangin? Iya, huruf pertamanya W. Huruf pertamanya W. Apa dit? Ih, kita kayak ini deh, anak yang suka bully deh. Lagi ditanyain gurunya deh. Watch. Jam. One. Gak boleh, gak boleh support temen. Parah banget gurunya. One. War. Wing. Wung. Where? Udah ke where tadi itu. Udah where. Watch. What? Watch. Oh. Seperti itu. Nah, kalau tanda Sign. tangan, Itu tadi hand kan. Hand. Iya, Hand. bener. Hand. oh iya benar. Iya. Kalau tanda tangan apa? One hand. One hand. Ada yang lebih make sense? Apa tadi Kak? Tanda tangan. Ubi coba ubi. Ntar ya, diem ya. Sir, jangan emosi. Tanda tangan apa? Udah mau di spidol jidatnya. Hand. Sick. Sick man. Sick. Sick. Sikti. Signa. Signin. Significant. Ya lucu ini orang. Signature. Signature. Iya. Right. Jangan kaget dong. Acting aja lu bisa beneran. Bener. Gak nyangka. Gak nyangka loh. Dia signature. Yeay. Thank you. Keren Desi. Masih ada gak sih, Sir? Seru. Materinya, Sir? Oh ini ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas pronunciation dari Pronunciation. Oke. most common mispronounced words. Oke. Sir, itu artinya apa, Sir? Kita tanya pakarnya. Waduh. Translate please. Nggak ada fitur ini. Ini podcast. Ini podcast. Common apa? Kemben. Common. Jangan kencing dulu. Common Ubi. Nyambung gitu ya aslinya. Iya. Ya Allah. It's very common in Indonesia. Umbar. Umbi. Umur. Nggak ada yang tahu kalau itu. Gak ada yang tahu benar. Umur gak ada yang tahu benar. Umum. Mistakes. Tikus. Kesa. Kesana. Kesawah. Kesa. Kesana. Kesa. Kesini. Kesa. Kesamping. Kesal. Kesalju. Kesalahan. Kesalahan. Jadi kalau most common mistakes, kesalahan paling Berat. wah, copot yuk. Jangan dong. Kesalahan. Hey, Sir, saya mau bertanya. Ini dua ini bisa 200 sama kandang enggak?
Lepas gak? Nggak bisa, harus nego dong. Oh, Harus lucu banget nego. soalnya ini, lucu banget ya. Kesalahan paling umum dalam pelafalan bahasa Inggris oleh orang Indonesia. Nah seru ini, karena saya juga Kita juga pelafalannya- sering-sering salah iya, ya sering kan. salah. Iya. Tadi finger ternyata finger. Finger. Iya. Kan? Produk ini ke Oke. sering kan dengar? Yes. Artinya dulu Kak Dara dan Kak Arif. Ke- Produk ini ke artinya apa? Terblokir ya. Iya, terlarang untuk dijual. Terlarang. kan? Iya, iya. Benar, terlarang. Kalau pelafalannya, produknya Oh. di enggak, apa bacanya? Bennett. Yang benar adalah ini cuma dibaca doang. Jadi gimana? Oh, oke. Beda. Gimana deh? Gimana? Bennett. Oh, nggak usah ada aksen Arabnya nggak apa-apa. Banned. Band. Band. This product is banned. Sport band. Oke. Oke. Bisa. Saya baru tahu juga ini sih. Nice. Soalnya Yeah. biasanya cuma di banned Di ini, di banned banned ini, gitu. di banned. Di banned. Ternyata ini band. Ya, the Banned. band. Jadi semi-semi kita menyebutkan band ya. Bukan semi lagi. Ini homophone atau bunyinya sama dengan ini. Band Band. Jadi sama. tergantung konteksnya. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan I have a band. Iya, kalau kita ngomongin Sheila on Seven, otomatis band yang mana? Ben Aril. Oh iya. Bagaimana? Tapi udah sih kan udah Salon Seven nih Kak Aril gitu. Udah jelas-jelas ada tulisan doang. Ampun. Mending kalau ke duta ya. Iya, Kak Aril. Ini Kak Aril. Emang bandnya Ariel apa sih, Des? Enggak. Bandnya Ariel apa sih? Musiknya. Iya. Nama bandnya? Ariel Noah. Iya. Iya, Iya, benar. Kalau sebelum Noah apa? Ariel 1. Ya, wajar dia kan belum lahir kayaknya. Iya, betul, Ya, betul, kan masih betul. kecil dulu. Tapi aku suka Peter deh. Pan. I love your confidence. Iya loh, dia sangat percaya diri. Keren. Iya, berdua ini ya dan Iya. kompak tadi ubi dia bilang. Ubi. Iya. Produksi otaknya dari pabrik Jangan. atau gimana? Don't take it Oke, seriously. itu Oke. penyebutannya band. Band. Oke. Terus kalau ini, sorry. Artinya dulu Kak Dara dan Kak Arif. Cupboard, Cupboard. Artinya apa? papan cangkir. Gue gak ngerti yang ini serius. Talengan. Cupboard. Lemari. Oh, Oh, iya. lemari. Iya. Oh, iya. Minus iya, 2 iya, juta. iya. Minus 2 juta kita aduh. Aduh. Kalau Oh, pelafalan ini. benernya, Cubor. Coba, gimana? Cubor. coba. Udah di spill sama Kak Dara tadi. Kalau ini apa? Keborn. Born. Wow. Siapa yang lahir? Siapa yang lahir bener born? Cupboard. N-nya dari mana? Cupboard. Iya, berarti Iya. gimana cara bacanya? Cupboard. Nah, umumnya seperti itu, tapi ternyata pelafalannya adalah cupboard. Oh, Iya. cupboard. Oh, Iya. wow. Lemari. Bener Iya. nih. Most common mistakes ini. You have a Betul. cupboard. Cupboard, cupboard. Cupboard? No, I'm no cupboard. Bukan bitan. Bukan kabur. Itu cupboard ya? Iya. Jangan curhat. Gue tau lu buron, Kak. Jadi, Oke, itu cupboard. Oke. yeah. Next. Next. Sering banget. Artinya apa? Sukses. Yeah. Hasil. Sukses. Cara bacanya, sayang. Sukses. Sukses. SUSS. Oh, enggak lagi ngeheja Itu dong. dia itu dia. Enggak lagi spelling dong. Mau Gimana? ditendang lagi. Sukses. Ditekan. Sukses. Ditekan doang. Gimana biasanya orang Indonesia Dita kalau ngomong kata ini? Kalau kalian mau Sukses. Sukses. biasanya orang Indonesia ngomongnya sukses. Iya, tapi Sukses. Padahal nggak ada yang perlu disak Oh, gitu kan. Iya. Bener banget. Betul. Iya, iya. Sehingga pelafalan yang benernya adalah repeat after me. Success. Sukses. Sukses. Oh, iya. Sukses. Success. Success. Alright. You're want very to- successful. You very You're successful. very successful. Oh my god, let's get out of here. Oh my god. Oh my god. Lancar banget aksen Nicki Minaj lu, Kak.
cuma nyontek di film soalnya itu. Iya, Iya. emang harus belajar dari film, Desi belajar dari film apa? India. Enggak pernah. Gak pernah. Oh. Tontonannya Ipara Dalam Laut. Pada letak Inggrisnya di scene yang mana? Tontonannya. Tapi bagus itu filmnya bagus. Oke. Bagus sedih tapi ya. Next ya. Oh sukses. Jadi orang-orang yang bilang sukses itu salah ya? Iya. Oh salah. Baru tahu ini. Ini ilmu ini daging ini. Gokil. Keren nih Kalau komen-komen. ini jenis kapal apa sih Kak Arif dan Kak Dara? Kalau ini kapal penumpang. Oh penumpangnya Sultan, bener. Iya betul, yang buat vacation, liburan-liburan di Iya. laut itu kan. Tapi kalau pelafalannya yang bener gimana? Yacht. Yes. Bibirnya. Pakainya A. Yacht. Pakainya A. Yut. Ya. 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 Berarti Ya. pakainya A terus ujungnya C. Berarti Ya. gimana? Yacht. 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 Oh, Yacht. wow. Yacht. Kalau naik yacht, kalian pengennya siapa yang jadi sultannya? Aku sendiri lah. Oh, wow. Wow, Oh, keren. wow, Cita-cita yang keren. Berpikir Akhirnya 2 detik aku sendiri lah. terlontar lah itu. Yes itu dia. Oh berarti ini kayak kapal-kapal pesiar begitu yang ini ya. Tapi minimalis. Minimalis saja yang Hmm. kecil-kecil begitu. Iya. Yacht. Iya. Yacht. Kalau saya ingin naik kapal itu. Itu benar. I want gitu. ya. Mm-mm. Coba deh sih, saya ingin naik kapal itu. Gimana? Mau apa? We. War. One. Iya. Ya. I want Two. to. Aku mau naik ya. Mm-mm. Naik. OTW. Apa? Bantu Dit. Saya ini sebenarnya Minta support begini. temennya. Saya sebenarnya begini. Bantu Dit, lu Kalau jangan iya. ketawa dulu. Kalau saya disuruh juga saya begini pasti. Saya begini. Suatu saat aku pengen ada di kapal yacht gitu ya. I wanna be in that yacht one day. In the yacht one day. Oh. Ya. Oh doang. Oh. Oh. Oke, Oke. next sir. Next. Ini yang kita dulu lakukan di 2020. Vaksin. Lebih keras? Vaksin. Yeah. Karena suku kata pertamanya apa namanya? Cursing di bahasa Inggris, cara baca yang benar gimana? Vaksin. Nggak pakai vak? Vaksin. Vaccine. Va. Vak. 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 Vac. Vak. Vaccine. Yes. Oh, vaccine. Tadi apa katanya? Hmm? Yang karena kita memakai kalimat apa tadi? Enggak, kalau di Suka bahasa tawa. Indonesia kan apa namanya? Kotor kalau. Oh oke. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya aku pernah dulu teman kolega aku ngomong ke bos aku, "Oh, we will go to the vaccine." Hah? Gitu. Oke, iya benar ya, karena ada itunya di awal ya. Iya. Gitu. Ternyata vac, ada vacnya, Iya. vaksin. Oke. Itu lucu sekali nih, tapi guru ya. Iya, Kenapa iya, kan iya. udah jawab stand up? Suci belum approach. Kan ikut tahu di sini belum maksudnya. Oh iya benar. Itu dia. Oke. Oke, Kita oke. belajar. Yang terakhir collocation sekarang, jangan Yes. pronunciation. Kalau Desi makan pagi sama siangnya digabung, makan pagi apa? Food vlogger. Guru, ampun guru. Gitu ya. Morning. Sarapan Breakfast. breakfast. Morning breakfast. Iya. Kalau makan siang? Makan siang? Pertamanya. Lala. La 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 la. Lunch. Yeah. Yeah. Berarti Bagus kalau- tapi memantik Iya. berita itu Betul. bagus. Berarti kalau kita kesiangan bangun jam 11, aduh gue gabungin aja deh, gue mau digabung antara breakfast dan lunch. Jadi apa? Oh saya tidak tahu juga itu. Iya. Apa itu? Baru tuh ya. Break lunch. Nope. Breakfast and lunch. Break lunch. Ber Breakfast.
Brunch. Brunch. Yeah. Oh, Yeah, brunch. brunch. Yes, yes. Siapa yang tadi Oh. bocorin? Gue jambak. Jangan emosi, jangan emosi. Iya. Oh, I thought brunch itu tuh pertengahan antara pagi ke siang bukan ya ternyata? Bukan, ternyata Oh, itu digabung jadi itu ya. digabung Iya. ya. Tapi literally yang digabung itu breakfast dan lunch itu jadi brunch, Brunch. begitu. Mm-mm. Oh Oh, iya. Kesiangan untuk breakfast and breakfast, lunch and then tapi brunch. iya agak kecepatan untuk lunch. Oh, makanya di tengah ya. Iya. That's why tengah-tengah namanya brunch. Tapi Oke. jawabannya tadi tuh saya nggak kepikiran loh, food vlogger loh. Iya loh, Maksudnya kenapa kok kepikiran itu sih Desi? Food vlogger gitu, tiba-tiba keluar dari kepala, gitu. ting, food vlogger. Food kan makan. Iya. Iya, vlogger? Nggak tahu. Oh iya. Iya, benar iya, ya, iya, maksud- iya. Kayaknya pernah dengar gitu food vlogger. Oke, Oh, jadi jadi- pas dibilang food, tiba-tiba muncul vlogger aja gitu Iya. ya. Jadi tinggal disebutin aja pokoknya ya. Iya. Lucu sekali sih. Kamu kok itu. masih bisa sehat sih sampai detik ini? Dokter aku ada ngirim resep apa tadi? Memang sudah berobat juga ya. Iya. Rawat jalan. Ya, Ya, ampun, oke. lucu-lucu sekali ya. Tapi by the way tadi kan kita ngomongin soal pronunciation ya. Yaitu kadang apa yang disampaikan itu penyebutan atau pelafalannya agak sedikit jauh dari tulisannya. Ini sebelum masuk ke sini kita boleh tahu gak sih background pendidikan Kak Didi sebelumnya itu di sastra Inggris ya? Benar Iya, ya? betul. Di Unidra ya? Undira. Oh Undira, Undira, ya, ya. Universitas Nusantara. Iya. Itu kalau yang kategori ini tuh masuk ke segmen apa sih namanya? Materi yang mana sih? Jadi kalau di aku di semester 1 pronunciation nama materinya. Namanya pronunciation. Iya, nanti diperdalam lagi kayak di phonics di semester-semester lanjutan. Itu fonetik itu bukan sih? Iya Ya, juga. betul ya itu ya? Bunyi juga. Oh Oke, gitu. gitu. Jadi ada sendiri ya ini materinya ya, Ada yang terkait sendiri. pelafalan gitu ya. Dan ini kan jarang sekali dibahas di sekolah negeri gitu ya. Karena kita dulu langsung ke vocab, langsung ke grammar. Benar. Sebetulnya idealnya kalau belajar bahasa Inggris itu dari bunyi dulu. Karena bunyinya udah beda gitu. Kita vowel cuma A, I, U, E, O. Konsonan cuma 26 gitu. Atau mungkin ada nyeh, ngeh gitu kan. Tapi kan kalau di bahasa Inggris ada pertengahan antara A dan E kayak A, ada O, ada O, antara A dan O. Nah itu bagus sekali kalau diduluin. Karena jadinya gak akan rancu dan kedepannya benar semua kata-katanya. gitu. Pronunciation-nya duluan. Jadi penyebutan kita udah tahu pada saat kita belajar vocab dan lain-lain itu lebih gampang ya. Benar. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, tapi tadi nyebut nama kampus exposure bayar ya Pak? Kan kamu alumnus, gimana Iya. sih kamu? Oke, tapi pendidikan dari situ. Nah, kalau misalkan ini Mr. JD, orang nggak terlambat nggak kalau misalkan baru mau belajar bahasa Inggris mungkin tapi udah tidak kuliah mungkin atau udah berkeluarga itu terlambat nggak? Nggak ada kata terlambat sih karena kita nggak pernah tahu ke depannya hidup akan ngebawa kita kemana. Ada beberapa yang paruh baya karena mungkin mau keliling dunia, itu kan bagian dari mimpi dia gitu Iya, ya. iya. Terus Oh, dia iya, belajar sepenuh hati di situ. Jadi kunci utamanya suka dulu aja. Suka dulu aja ya. Jangan kepakem sama bulian orang dan juga stigma. Lu udah tua ngapain belajar bahasa Inggris? Iya benar. Oke. Kayak gitu. Kalau boleh tahu motivasi dulu awalnya ambil prodi sastra Inggris itu apa? Suka berarti? Lebih ke nggak ada opsi aja sih Kak. Dulu Oke. tuh aku lulus SMA nggak bisa kuliah ke PTN karena kendala ekonomi. Terus akhirnya ke Jakarta merantau 2019, aku 17 tahun. Terus aku full time jadi office boy di sebuah company pelayaran. Oh. Alhamdulillahnya Sabtu libur dan ngambil kuliah karyawan serta e-learning malamnya. Hmm. Ya dari jurusan yang kayak accounting segala macam ya aku cuma bisanya English karena tadinya mau geografi. Ya udah ngambil itu dan ya kalau pemantik banget dari awalnya kayaknya dari SD udah ada tendensi suka sih. Oke, gitu. di SD. Kenapa tuh suka? Apakah karena bagus gitu pelafalannya? Iya kayak keren aja walaupun dulu yang dipelajarin cuma jam sama hari ya. Nggak belajar arranging sentences sama sekali. Oke, Gitu. oke. Tapi Ya, Dara inilah ya, hasilnya. kalau yang kita lihat dari berdua ini kan Mhm. kepolosannya ini yang membuat kontennya juga bisa dibilang menarik lah Iya. ya, karena kan mereka polos. Tapi kalau misalkan ke depannya mereka udah mulai pintar dan lain-lain, ada ketakutan nggak kontennya udah nggak menarik nih kalau misalkan dia nggak ngerti bahasa Inggris lagi, ada nggak ketakutan itu? Nggak terlalu sih karena udah nabung juga. Oh, berarti udah ada plan untuk buat sesuatu yang baru ya? Dalam konten.
dalam tabungan itu mau diarahkan kemana gitu? Kalau itu enggak sih, lebih ke emang aset aja gitu. Oh aset. aset. Tapi ada next plan-nya nggak selain jadi content creator? Mungkin dari hasil uang tabungan ini mau diputar lagi, mungkin nerusin ini course-nya? Mungkin melegalkan dan bikin itu juga bercabang ke offline karena sekarang full online kayak gitu. Tapi sisanya lebih ke nge-make sure ekonomi keluarga stable aja sih dan nggak kembali lagi ke masa dulu. Oke, keren banget, keren Iya, banget. karena bisa dibilang mereka secara tidak langsung pasti menyerap juga walaupun kita lihatnya memang polos seperti ini pasti Menyerap. si Desi dan Dita ini pasti makin pintar bahasa Inggris dan ini yang saya mau kasih tahu juga ya. Mungkin buat penonton juga bahasa Inggris itu betul-betul penting. Iya, betul. Kayak misalkan saya ini yang mungkin lebih tua dibanding adik-adikku semua, anak-anakku lah ya. Kita dulu belajar bahasa Inggris tuh ada perasaan kayak dibully sama teman kayak ngapain bahasa Inggris. Sosok Inggris kau, ini kau. Iya. Nah padahal pada saat sudah berkeluarga dan mungkin ada rezeki untuk bisa keluar negeri, ya bahasa Inggris ternyata sangat penting sekali gitu betul. untuk dipelajari. Karena itu tidak dipungkiri salah satu skill untuk membuka diri kita untuk menemukan peluang yang baru dan lebih Setuju, besar ya Dara. Mas Arief ya. Iya benar. Gitu. Dan kalau aku bisa tambahin, sekarang udah mandatory Kak bahasa Inggris tuh. Udah bukan kayak but English is a plus point gitu ketika ngelamar kerja. Bukan, it's a must. Yang plus point adalah Mandarin atau mungkin Spanish atau other lingua franca languages gitu loh. Oh iya sih, betul. Mandarin juga lebih ini. Tapi bahasa Inggris udah masuk, udah pasti harus Iya, itu bisa betul. ya. Betul. Makanya di company aku dulu ada yang mereka nggak kekurangan skill dan knowledge, tapi mundur ketika usernya full English ya gitu, mundur. Jadi kan opportunity juga jadinya decrease ketika Englishnya kurang. Betul banget. Betul banget. Mungkin boleh dikasih tips dan triks ya untuk teman-teman yang masih ngerasa minder. Sebenarnya dia paham, ngerti untuk bahasa Inggris seperti apa, cuman mengimplementasikannya belum percaya diri. Pasti pernah ada kan momen-momen seperti itu. Apa sih tips dan triksnya? Fun fact, aku dulu belajar otodidak, full otodidak tanpa ada satupun partner. Karena aku dulu di negeri itu enggak dalam satu kabupaten atau kecamatan mungkin beberapa orang doang gitu. Iya. Dan secara metode yang aku gunain adalah menenggelamkan diri sendiri dalam bahasa Inggris. Aku cuma punya YouTube misalnya. Ya udah, gue sama YouTube dan sama cermin gitu, ngomong sama diri sendiri. Wow. Dan karena dulu nggak secanggih sekarang, kalau untuk anak-anak zaman sekarang nggak ada alasan sih. Lingkungan kalian full bulian gitu misalnya. Ya udah, download app yang bisa mengkonekkan kalian dengan orang sefrekuensi. Baik itu foreigners ataupun orang Indo, itu banyak banget yang sefrekuensi. Look for the community, the right community for you, dan jadiin prestasi pembalasan satu-satunya aja sih, walaupun kita nggak boleh take revenge ke anyone kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Dan kenapa jadi di Indonesia tuh banyak banget yang pasif alias ngerti doang, gimana mau aktif Kak, kan nggak pernah diomongin. Yes. Gimana pun juga practice makes perfect, right? Exactly. Jadi tetap harus dikeluarkan ya, dilatih setiap hari, betul. Gitu. Dan penyebabnya apa lagi? Ya karena lingkungannya full Indonesia satu, dan yang kedua ketika mencoba nggak disupport. Ya, benar, betul, setuju. betul sekali. Karena bahkan kayak Desi dan Dita juga mengeluarkan itu tuh maksudnya itu adalah suatu luar biasa begitu ketika dia mau begitu, dan lama-lama kan pasti akan belajar gitu kan, akan bisa walaupun agak rancu dulu kata-katanya. Cuman kan kalau misalkan kita ketemu bule deh, I want to go to ini, kan itu salah-salah, tapi dia kan mengerti sebenarnya kayak bahasanya itu. Jadi minimal pede dulu, pede dulu untuk ngomong ya. Iya, punya 1000 kosakata aja ya udah pasti bisa banget. Jangan musingin kayak grammar gue harus perfect. Betul. Iya. Harus pakai tenses ini, jangan bule. Mereka fokus kepada apa yang bisa gue serap instead of apa nih yang kurang. Betul. Di kalimat, Gitu. gitu. Karena kan kunci dari komunikasi sebenarnya adalah nyampe maksudnya kan. Benar. Jadi Iya. mungkin first stepnya yaitu memperbanyak diksi dulu ya, vocabulary-nya. Iya. Terus juga nanti lama-kelamaan juga grammar dan lain sebagainya mengikuti gitu ya. Apalagi kayak kakak tadi, kakak kan imitating scene yang ada di film gitu kan. Iya. Itu subconsciously alam bawah sadar kakak juga ngeaplikasiin pola frasa atau kalimat tersebut ke kalimat lain, yang jadinya you don't really need to learn formally untuk bisa Oke. kalimat itu gitu loh. Iya. Jangan senyum-senyum karena gue pakai bahasa Inggris Kak. Enggak, maksudnya kamu tadi memuji aku loh dengan bahasa Inggris, padahal saya Bener. cuma tahu itu doang. I really appreciate that Oke, sih. thank you. Iya. Nah tapi Dita atau Desi ini
kalian di luar dari konten ini memang mempelajari juga nggak sih atau ada ketertarikan nggak sih maksudnya dengan bahasa Inggris ini? Kalau pengen bisa, pengen. Tapi nggak mau belajar. Tapi akhirnya dipaksa belajar ya. Kenapa ketawa Nah, gitu itu sih? ya. Dita? Masa kayak bodohnya. Masa begitu jawabannya? Kalau oke, enggak apa-apa, mungkin nanti bakalan tumbuh rasa Iya, sukanya iya. ya. Iya. Kalau Dita Ya kayak gitu Kak. Nggak ada copy paste di sini. Langsung gak ada copy paste ya. Guru yang baik ini betul. Baik ini. Bener, biar anaknya Hatinya. harus mikir. Gitu. Iya, maksudnya lapang dadanya. Ayo, kenapa? mengajarkan. Kenapa Mbak Dita? Apa tadi Kak? Iya, maksudnya ada ketertarikan juga enggak sih? Maksudnya kan ini kan konten aja. Walaupun dibilang konten kan sesekali juga memang belajar. Tapi di luar dari diajarkan sama Mr. Didi di rumah atau apa, agak ngulik juga enggak sih dengan bahasa Inggris atau belajar gitu. Ya. Iya, terima kasih banyak Dita ya. Maksudnya satu Simple doang. dan padat. Ya. Iya, wow. Wow, Nggak wow, apa-apa, nggak wow, apa-apa. luar Kita senang dengan semangatnya dia. Kita suka sekali dengan semangatnya dia ya. Perjalanan 1 jam Dita. 1 jam 1 perjalanan. jam ke Tapi sini aku ya. penasaran nih, motivasi Mr. Didi ini kan membuat konten interaksi dengan antara murid dengan guru ya. Apakah bermula karena juga relate dengan kondisi teman-teman yang juga masih sulit gitu ya untuk belajar bahasa Inggris gitu? Yang relate adalah pengen menghapus stigma bahasa Inggris itu menyeramkan dan ribet aja sih. Ketika kita sudah terasosiasikan dengan hal yang sifatnya funny, komika, segala macam, orang akan automatically mikir, oh Inggris, misalnya mikirnya kayak Dita Desi atau Didi kayak gitu. Awalnya udah di-trigger dengan rasa fun dulu. Kayak gitu. Sebenarnya itu sih tujuan aku, jujur. Oke, jadi untuk menghilangkan rasa seram ya untuk belajar bahasa Inggris, ternyata gak seram itu kok. Dan it's normal gitu ya untuk orang belajar bahasa Inggris belum tahu tuh gak apa-apa. Dan maksudnya aku juga melihat skema pembuatan kontennya itu kan lebih terasa dekat dan Inggris itu bahkan juga dibutuhkan untuk semua orang gitu. Setuju. Gitu. Jadi bukan hanya kayak orang, maksudnya kalangan-kalangan anak-anak yang muda yang keren-keren aja, tapi bahkan semua orang tuh harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Minimal Itu menarik modalnya sekali. itulah ya. Betul, modalnya betul. itu gitu. Ya menarik juga sih tadi kalau misalkan ditanamkan tuh sosok belajar bahasa Inggris kan orang takut atau apa. Ini bisa dibawa fun itu luar biasa. Luar sih. biasa itu sesuatu yang baru ya. Iya, Jadi orang jadi willing to learn more gitu kan. Tapi by the way ini kan kamu punya akademi ya tadi, Mr. Didi Academy atau Mr. Didi English Academy? Academy aja. Academy. Academy. Oke. Ada next plan-nya gak? Kedepannya mau dibawa kemana ini akademinya? Kalau plannya pastinya yang tadi mencabangkan ke offline, terus juga memperluas jangkauannya ke tutor-tutor hebat seluruh Indonesia, terus juga memperluas cakupan jenis kelas yang kita bisa cover. Dari mulai kalau sekarang mungkin IELTS, TOEFL, jadi mungkin nantinya ada TOEIC juga, PTE dan lain sebagainya. Kayak gitu sih untuk 5 tahun Wow, ke depan. Jago, luar biasa, keren semoga ya. banget. Luar biasa. Tapi saya juga sebenarnya punya akademi FYP juga. Iya, Saya punya akademi. betul. Makanya saya mau tes 2 murid ini bagaimana biar FYP dalam berbahasa Inggris. Saya tes sedikit dulu ya sebelum kita Boleh, masuk ke Bang Arif. permainan spin wheel. Ada sebentar. Seru. Oke, buat Desi dan Dita. Kalau misalkan kalian melakukan sesuatu yang salah, biar FYP dalam berbahasa Inggris kalian ngapain? Belajar. Minta maaf. Iya, bilang kalau itu hilaf gitu ya. Iya, hilaf. Misalkan tiba-tiba ngambil makanan tanpa izin gitu. Biar FYP kalian nyanyi bahasa Inggrisnya apa? Nyanyi. Nyanyi, iya. Dalam berbahasa Inggris. Anda tidak tahu? Enggak bakalan FYP kalau begini nih. Kalau misalkan ngambil begitu, kalian bilang, Mama I'm criminal. Mama I'm criminal. Gak kuat banget gue slow down. Masuk ada di FYP itu. Iya. Benar. Jadi kalau udah pinter bahasa Inggris, next mungkin bisa ya kolaborasi nih ya akademinya Kak Didi dengan akademinya FYP. Betul, boleh punya tuh ya. Bang Arif. Oke. Iya. Oke, Dara, sekarang kita akan main spin wheel. Dapat apa tuh emang di spin wheel? Pastinya Apa sih, ada lah, apa di sih? sini pasti ada emas lah. Wow, siapa Boleh yang dong akan bawa beruntung? masuk dong. Boleh dong. Saya akan ambil. Ini dia. Sorry. Ini baru nih. Baru kalian ini rezekinya kalian bertiga ini mudah-mudahan ya.
Di sini terlihat? Betul. Di sini terlihat? Oke. Ini ada LM 0,1, ada LM 0. Oh, banyak deh. Oke, sebentar. Oh, ya, betul. Sebentar, Ada guys. zong juga. Ada zong juga. Kenapa? Izin ya. LM apa? 500. emang gurunya nih ya suka-suka emang dimancing mulu. Jujur saya juga tidak tahu apa. Logam mulia. Logam mulia. Oke, logam mulia deh sih. Mudah-mudahan rezekimu ini. Iya, rezekinya Iya, ya. Desi dan semuanya lah di sini ya. Siapa kita juga dulu nih? boleh. Iya. Boleh kan kita kan? Sayangnya hostnya nggak bisa. Iya nih, gimana? makanya nih. Oke, siapa yang akan memulai kesempatan pertama ini? Dara. Home Pimpa aja. Home Pimpa ya, benar Home boleh Pimpa deh, aja. boleh deh, ya. Pak Edi beli Apa tadi? Pak Edi beli jambunya kotor, Pak Edi beli motornya rusak. Oke. Panjang. ya, oke. Pimpa. Pimpa. Mana? Oke, Oke. Sedih Mr. duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini real ya teman-teman ya, akan mendapatkan kalau misalkan itu dapat bisa langsung dibawa pulang. Gokil. Bismillah. Mama, I'm criminal. Mama, I'm a criminal. Ini baru saja dibikin, makanya stikernya masih agak lecek ya. Itu Oke. baru saja nanti dirapikan lagi. Itu dirapikan lagi. Dia muter lagi Dia muter jatuhnya. lagi jatuhnya. Oh my god. my God. Bisa dia God. ngeprank ya. Iya, ini nggak baik sih. Untuk kesehatan mental nggak baik. Nggak baik. Untuk kesehatan nggak baik. Ya Allah, tadi udah pas lagi. Kok Iya balik? lagi. Ganti papan nggak besok? Oke, Aduh, lanjut sayang Desi ya. sekali. Dita. Enggak, kamu coba. Desi. Sweet dong. Ah, so Boleh, wait, sweet. wait. Dita, Desi. Desi. Kasih kencang Desi, biar 2 hari. Oke. Wih, ah. Kenapa lu nge-freeze? Masa mau muter aja nge-freeze juga. Kita akan lihat apakah sama nasibnya atau malah dapat rezeki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullahaladzim sih? Astagfirullah. Wow. Iya, Belum. Pranknya belum dimulai. Ya, Pas. Congratulations. Tapi 0,1. Nggak apa-apa. 0,1 logam mulia. Logam Kan mulia. kita lihat dari poinnya. Iya. Dari oh ujungnya. my god. Iya, giliran my dapat emas langsung. teriak Oh dia. my Iya. God. Inggrisnya keluar. Berarti sering kasih emas, Mister. Iya. Iya. keluar Mas dia. Didi. Mas Didi tadi Mas di prank Didi. sama Mas itu. Oke, Mbak Sayang Dita banget. sekarang Iya, monggo. silakan. Wait. Bentar dulu. Mau telepon keluarga dulu atau gimana? Boleh. Yasinan Paidet. Silakan Dita. Oke, sudah terputar. Apakah akan mendapatkan juga? Kita lihat. Ini dia. Kencang tenaganya ya. Belum. Belum. Oh. Jauh Kenceng amat bang. juga. Kenceng juga dia Kenceng muternya. lagi. Tiba-tiba ada angin. Gitu. Orang kayaknya. gila. Ada zong ano. Masih bisa tuh 0,1 bisa. Oke, berarti hari ini yang beruntung Desi. Desi. Congratulations Desi. Selamat ya Desi ya. Kali ini Traktir papan pagi sore suka ya. dengan asgurmu. Terima kasih banyak, ini kita sudah belajar juga di sini Dara ya. Iya. Banyak sekali yang kita dapatkan, istilahnya ini daging semua. Daging semua, Asik, betul. Mungkin dari Mr. Didi ada yang mau disampaikan nggak? Pesan-kesan buat teman-teman di luar sana yang pengen belajar bahasa Inggris. Tadi kan udah disampaikan beberapa ya. Itu kayak find your community untuk bisa learn English more. Terus ada lagi mungkin? Ya, jadikan prestasi sebagai bukti. Kalau kalian mau balas dendam, menurut aku nggak perlu. Karena satu-satunya orang yang perlu dibuktikan adalah diri kalian sendiri. Dan ketika prestasi itu terjadi,
iya mau itu kekayaan atau apapun itu hanya dampak dari prestasi. Agnes Mo 2016 gitu kan. Dan karena di sini ada Desidita, aku cuma mengemphasize bahwa jangan pernah ngerasa kekurangan kalian akan selalu jadi aib lah atau apa. We never know. Look at them, gorgeous girls, bisa mengubah kekurangan jadi sumber cuan dan sumber kelucuan. Wow, gokil. Thank you so much Terima Mr. kasih. Didi. Terima kasih Dita dan Mr. Didi. Yeay. Thank you for having